pagi, ada apa? Begini, kami ingin melaporkan dan mengonsultasikan masalah tentang pasien Nyonya S di kamar 10 dan ingin meminta saran. Ya, silahkan. Apakah ada masalah yang signifikan pada pasien tersebut? Ya Kak, jadi pasiennya atas nama Nyonya S dengan usia 64 tahun, diagnosa PPOK ekserbasi akut. Jadi keluhan utamanya masih sesak napas berat, lalu ada batuk berdahak kental, dan pasien mengatakan sulit tidur. Untuk diagnosa keperawatannya, bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan hiperekspresi jalan napas. Selain itu, ini hasil laboratoriumnya menunjukkan hemoglobin di angka 8,7 Kak. Makanya kami meminta izin untuk melakukan ronde keperawatan untuk menunjang keperawatan Nyonya S. Baiklah, saya paham. Jadi kalian ingin memastikan semua aspek penanganan Nyonya S tertangani dengan baik ya? Ya Kak, betul sekali. Rencananya besok pagi kami akan melakukan ronde keperawatan Kak. Silahkan lanjutkan dan persiapkan apa yang perlu dipersiapkan dan pastikan semua tim terkait dapat hadir. Baik Kak, terima kasih ya Kak. Ini untuk proposal ronde keperawatannya Kak. Kami permisi dulu Kak ya. Terima kasih Kak. Permisi Bu, selamat pagi. Perkenalkan saya perawat Elisa bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya, apakah benar ini dengan Ibu S? Iya, sus, benar. Baik, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Apakah sesaknya masih sangat mengganggu? Sesaknya masih ada, sus, tapi lumayan berkurang. Dahak minggu, sus. Susah sekali keluarnya. Baik Ibu, saya mengerti. Untuk menindaklanjuti keluhan yang masih Ibu rasakan, maka kami berencana untuk melakukan ronde keperawatan. Kalau boleh tahu, ronde keperawatan itu apa ya Sus? Ronde keperawatan itu adalah kegiatan rutin di mana kami, baik perawat maupun dokter, maupun ahli kesehatan lainnya seperti ahli gizi dan fisioterapis akan bersama-sama memeriksa kondisi Ibu S, perkembangan selama dirawat, dan mendiskusikan perawatan apa saja yang sudah maupun yang akan dilakukan. Tujuannya adalah supaya Ibu S mendapatkan perawatan yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan. Baik, apakah Mbak mengerti? Apakah Ibu dan keluarga bersedia untuk melakukan ronde keperawatan? Baik, jika bersedia, silakan ditandatangani lembar persetujuan ini. Rencana untuk ronde keperawatan akan dilakukan besok pagi pukul 10 WIB. Selanjutnya akan ada pemeriksaan fisik oleh perawat Desi dan Immanuel. Saya permisi dulu ya Ibu. Terima kasih. Baik Ibu, sini pemeriksaannya sudah selesai Bu ya. Saya dan rekan saya izin pamit. Jika ada yang ingin ditanyakan atau perlu bantuan, silakan hubungi yang ada. Langsung datang ke ruang perawat. Permisi Ibu. Terima kasih Bu. Dan tim perawat, di sini saya akan membuka kegiatan ronde perawatan kita. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Selanjutnya saya persilahkan kepada Katim untuk penyajian masalah. Jadi pasien yang akan dilakukan ronde keperawatan ini atas nama Nyonya S, usia 64 tahun, dengan diagnosa PPOK eksacerbasi akut. Masuk IGD 2 hari yang lalu dengan keluhan sesak napas berat, batuk berdahak putih kental, lalu ada suara napas tambahan. Kemudian pasien tampak lemah, menggunakan alat bantu saat bernapas dan mengeluh sulit tidur.
Pasien ada riwayat merokok lebih dari 30 tahun ya, sudah berhenti merokok 3 tahun yang lalu, dan ini adalah perawatan ketiga kalinya dengan keluhan yang sama dalam 2 tahun terakhir ini. Untuk saat ini, kesadaran pasien komposmentis dengan GCS 15 ya, dengan tekanan darah 130/80, nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu tubuh 36,8 derajat, SpO2 94%, dan terpasang nasal kanul 4 liter per menit. Lalu tampak penggunaan otot bantu napas, barrel chest, dan warna kulit dada cyanosis, serta terdapat suara napas tambahan yaitu wheezing dan ronki. Tadi sudah dilakukan terapi oksigen, yaitu nebulizer, salbutamol, dan ipratropium setiap 8 jam. Diberikan antibiotik intravenous juga, dan kortikosteroid sistemik juga sudah masuk ya. Lalu fisioterapi dada juga sudah dilakukan tadi pagi. Baik, terima kasih dari dokter, para konselor, dan tim perawat. Apakah ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, untuk keluhan pasien 2 hari yang lalu apakah sudah ada perubahan? Untuk keluhan sesak pasien masih dok, tetapi sudah sedikit berkurang dari saat masuk. SpO2 sempat naik ke 96%, namun kembali ke 94% saat ini. Oh ya, baik. Cukup dari saya. Akhirnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin Kak, kalau untuk pengaturan dietnya apakah sudah diberikan? Untuk pengaturan diet masih belum ada diberikan kalah, karena pasien masih mengeluh kurang nafsu makan dan perut masih terasa begah dan mual. Kita itu aja pertanyaan dari saya. Apakah masih ada yang perlu ditanyakan atau yang perlu jelas masih? Sepertinya sudah cukup Kak. Baik, selanjutnya dipersilakan pada dokter, para konselor, dan tim perawat untuk melakukan kegiatan ronda di ruangan pasien. Selamat pagi Ibu, di sini saya bersama dokter, para perawat, dan para konselor ingin melakukan pemeriksaan pada Ibu. Oke, baik. Izin Ibu, perkenalkan saya Charles, Dr. Charles yang akan melakukan pemeriksaan. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sesaknya sudah lebih baik dari hari yang kemarin? Saya masih rasa sesak dok. Oke, baik. Saya izin periksa bentar ya. Permisi Ibu ya. Boleh tarik nafas Ibu? Ulang. Oke, tarik nafas lagi. Oke, baik. Baik Ibu, dari hasil laporan perawat dan juga hasil lab, kami memahami keadaan Ibu yang masih merasakan sesak dan juga mengalami batuk berdahak. Itulah kemudian kami datang ke sini untuk melihat kondisi Ibu secara langsung. Dari hasil lab yang saya terima, Ibu mengalami anemia berat, ya, menyebabkan Ibu mengalami kekurangan pasokan oksigen ke seluruh jaringan tubuh Ibu. Iya dok. Iya, betul sekali Ibu. Selanjutnya, Perkenalkan, saya Dewi ahli gizi di sini. Saya sebagai nutrisionis di rumah sakit ini. Dengar dari perawat tadi, pas kami minum station, katanya ibu kurang nafsu makan. Kemudian ada keluhan begah juga. Kalau makan itu mudah kenyang dan rasa ada mual juga. Apa benar? Iya betul suster. Saya terasa begah, kadang mual juga. Parah jadi cepat lemas. Hal yang wajar pada pasien dengan diagnosa PPOK karena sesak napas itu menyebabkan sulit makan sama mudah lelah juga. Sebelumnya kan ibu sudah 3 hari dirawat di sini. Apakah sebelumnya sudah ada dianjurkan untuk diet dari pihak rumah sakitnya? Tidak ada mbak. Sekarang saya sebagai nutrisionis akan membantu untuk mengatur jadwal pola makan ibu, seperti nanti akan kami siapkan untuk porsi makannya lebih sedikit tetapi sering, sekitar 5-6 kali seharinya, di mana makanannya nanti itu akan diberikan lunak, kemudian tinggi protein, tinggi kalori, sama tinggi zat besi juga. Contohnya seperti bubur, nasi tim itu, kemudian ada
ikan rebus, telur rebus, sama nanti dianjurkan juga ayamnya itu dibuang kulitnya, serta jangan mengkonsumsi gorengan dulu ya Bu ya untuk ibunya. Terus jangan makan pedas-pedas dulu karena itu bisa memperberat keadaan sesak pada ibu. Untuk alergi ibu sendiri apakah ada? Oh iya, baiklah. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari ibu atau keluarga? Tidak. Oke, baiklah. Nanti akan ditanjurkan oleh fisioterapi ya. Selamat pagi Ibu S. Perkenalkan, saya dari fisioterapi. Di sini kami memahami bahwa dahak ibu masih kasar. Maka kami dari fisioterapi dan perawat juga menganjurkan bahwa ibu dilakukan teknik untuk mencairkan dahak ibu dan supaya ibu juga bisa bernapas secara efektif. Baik Mbak. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh apoteker Agnes. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya apoteker Agnes. Di sini saya ingin memastikan bahwa Ibu paham mengenai fungsi obat-obatan yang akan diberikan, terutama obat itu. Untuk obatnya ada salbutamol dan ipratropium. Bagaimana Ibu saat Ibu melakukan pengobatan? Apakah Ibu merasa nyaman? Ya, sedang Mbak, kadang sedikit batuk setelah pakai ibu dan sedikit berdebar. Oh ya, baik Ibu, itu merupakan reaksi yang wajar ya Ibu. Itu merupakan petanda obatnya bekerja dengan baik, karena obatnya itu membantu untuk melebarkan saluran pernapasan serta membantu melancarkan dahak ibu. Namun jika ada reaksi lainnya seperti jantung berasa seperti berdebar yang sangat kuat dan terjadi tremor, tolong segera informasikan kepada perawat ya Ibu. Di sini saya juga akan memastikan ketersediaan obat-obatan yang akan diberikan kepada Ibu baik selama perawatan maupun nanti akan pulang. Lalu saya juga akan memberikan edukasi mengenai penggunaan inhaler untuk pengobatan yang maksimal. Mbak. Ya, baik Ibu, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya dari laboratorium. Selamat pagi Ibu, saya dari tim laboratorium. Berdasarkan hasilnya pemeriksaan tadi itu, Ibu di 8,7 gram per dl. Angka ini tuh terbilang rendah Bu, karena itu menandakan bahwa Ibu kekurangan sel darah putih. Kemudian nanti kami akan terus memantau ya Ibu ya untuk kondisi pemeriksaan darah Ibu, dan untuk sesuai lanjutannya nanti saya akan tetap berinstruksi dengan dokter untuk melihat perkembangannya. Baik Ibu, sepertinya itu dulu, kurang lebihnya saya kembalikan ke kepala ruangan. Baik Ibu dan keluarga, dari diskusi singkat tadi, kami semakin memahami kondisi Ibu. Kami akan berkoordinasi lebih lanjut untuk perawatan yang terbaik bagi Ibu. Ibu dan keluarga tidak perlu khawatir, kami akan memberikan informasi dan bantuan yang diperlukan. Sebelumnya, Ibu dan keluarga apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya izin berkoordinasi. Ibu saya kapan kembali dan kapan boleh pulang ya? Harapan kami juga begitu Ibu. Fokus kami pada saat ini adalah untuk menstabilkan dan mengurangi sesak Ibu. Kami akan berupaya semaksimal mungkin. Kami akan mendiskusikannya lebih lanjut perawatan yang akan dilakukan pada Ibu. Baik, terima kasih Bu. Baik, kalau begitu kami akan tinggalkan ruangan ini. Mari Ibu. Terima kasih. Baik, saatnya kita akan membahas kondisi Nyonya S setelah dilakukan ronde perawatan tadi. Siapa yang ingin memulai untuk membahas dan memberikan rencana tindak lanjut pada pasien? Baik Kak, Nyonya S seperti yang kita lihat tadi, Nyonya S ini masih menunjukkan gejala PPOK eksternasi akut dengan sesak napas berat. Lalu kita lihat tadi ada penggunaan obat bantu napas dan beliau mengatakan masih sulit tidur. Diagnosa keperawatannya adalah bersiar jalan napas tidak efektif berhubungan dengan hiperekstensi jalan napas. Ini masih menjadi prioritas utama karena dahaknya masih kental dan masih sulit keluar, meskipun fisioterapi sudah dilakukan. Selain itu, polisitemia dengan HB 8,7 ini menjadi perhatian khusus karena bisa memperberat kondisi jantung dan risiko komplikasi lainnya. Betul sekali, untuk PPOK-nya ini kita akan terus mengoptimalkan
terapi, dan saya akan mempertimbangkan untuk melakukan ABUBEK ulang selama 6 jam untuk melihat respon terhadap oksigenasi dan terapinya. Jika SPO-nya ini dan batuk efektifnya ini belum membaik secara signifikan, kita memerlukan pembahasan opsi non-invasif. Terkait polisitemia, kita akan pantau terus dan berkoordinasi dengan lab untuk melakukan pemeriksaan berkala. Baik, saya akan memastikan untuk semua obat PPOK, antibiotik, dan kortikosteroid diberikan sesuai dengan jadwal dan dosis yang telah diresepkan. Serta saya juga akan menyiapkan materi edukasi penggunaan inhaler yang komprehensif untuk pasien dan keluarga, mengingat riwayat penggunaan yang tidak teratur sebelumnya. Lalu setelah itu saya juga akan memberikan informasi kepada pasien dan keluarga mengenai efek samping obat. Selanjutnya mungkin dari fisioterapi. Tahap Nyonya S ini memang masih sangat kental, jadi saya akan intensikan lagi kelas fisioterapi, terutama teknik postural direct jika memungkinkan, dan terus melatih batu efektif. Penting juga untuk mendorong Nyonya S minum air hangat yang banyak untuk membantu mengencarkan dahak pasien. Jika ada tanda-tanda kelelahan ekstrem, akan kami modifikasi programnya. Kemudian melihat dari asupan makanan pada Nyonya S tadi, itu makanannya itu cukup rendah dengan keluhan sempat merasa begah serta mual. Saya akan menyusun rencana diet dengan makanan lunak atau saring, di mana makanan tersebut tinggi akan protein, kemudian zat besi, kalori, serta diberikannya lunak dalam porsi kecil, misalkan 5-6 kali seharinya. Saya juga merekomendasikan agar nanti diberikan susu yang tidak memicu sesak pada Ibu S ini, nanti akan diberikan 1 jam setelah pemberian obat. Selanjutnya Kak, nanti kami akan pantau terus pola napasnya, lalu suara napas dan SpO2-nya, serta karakteristik dahaknya ya, secara ketat. Nanti kami juga akan bantu Nyonya S ini menemukan posisi tidur yang paling nyaman, seperti posisi tripod atau semi-fallen tinggi. Ini berguna nanti untuk mengurangi sesaknya. Lalu nanti kami akan mengedukasi napas bibir mengerucut. Akan terus kami ajarkan untuk membantu mengurangi air trippingnya. Oke Kak, dari tim laboratorium itu nanti kami akan siap siaga untuk melakukan darah lanjutan ya Kak, terutama untuk memantau kadar hemoglobin sama hematokritnya. Nanti juga kami akan berkoordinasi dengan dokter untuk dijadwalkan pengambilan sampel yang optimal agar membantu tim klinis untuk memiliki data terbaru untuk pengambilan keputusan nantinya. Baik, karena Nyonya S ini sering kambuh, nanti setelah kondisinya stabil, mendekati pulang begitu, kita perlu ajak beliau untuk berpartisipasi dalam program rehabilitasi paru jangka panjang. Ini sangat penting agar napasnya lebih membaik dan lebih kuat, agar tidak mengalami sesak lagi. Jangan lupa ingatkan kepada pasien dan keluarga untuk berhenti untuk merokok begitu, dan hindari asap yang dapat mengakibatkan penyakitnya kambuh kembali. Baik, terima kasih atas saran dan masukannya dan rencana tindak lanjutnya yang komprehensif. Intinya kita akan optimalkan obat dan perawatannya dan siapkan rencana jangka panjang dan latihan paru dan edukasi pencegahan kekambuhan. Kita akan pantau Nyonya S secara ketat. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah cukup Kak. Baik, sepertinya kegiatan kita sudah telah selesai. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersatu doa. Selesai.